Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriani, NIM 192111059 dari kelas S4D Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai general review Perikatan Islam di Indonesia dan keinginan saya ke depannya setelah mempelajari hukum Perikatan Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup mediasi dan penegakan hukum di pengadilan agama. Ruang lingkup mediasi dan penegak hukum di peradilan agama bukan hanya menjadi tugas dan kewenangan aparatur penegak hukum, akan tetapi juga merupakan tugas pengacara atau advokat. Atas dasar itu, baik hakim maupun advokat hendaknya berperan dalam melakukan mediasi dan penegakan hukum agar para pihak mendapatkan keadilan. Ada beberapa contoh yang terkait dengan objek-objek mediasi dan penegakan hukum di peradilan agama, yaitu yang pertama, bidang perkawinan. Banyak dijumpai persoalan hukum yang menghendaki proses penyelesaian hukum, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan informasi, misalnya perkara perkawinan beda agama bagi orang-orang muslim dan non-muslim dapat diselesaikan melalui mediasi. Yang kedua, bidang waris dan wasiat. Banyak dijumpai persoalan sengketa waris dan wasiat yang menghendaki proses penyelesaian hukum, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan hukum agraria dewasa ini. Sengketa waris dan wasiat banyak mengundang debat dan konflik hukum di kalangan masyarakat muslim, terutama dalam bingkai sengketa perdata syariah. Yang ketiga, bidang wakaf dan hibah. Banyak dijumpai persoalan sengketa wakaf dan hibah yang menghendaki proses penyelesaian hukum, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan hukum agraria dewasa ini. Sedangkan sengketa wakaf dan hibah banyak mengandung debat dan konflik hukum di kalangan masyarakat muslim. Yang keempat, bidang bisnis syariah seperti sistem pembayaran melalui transfer of credit atau delegasi kredit, deposito dan bunga berganda, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan dana santunan. Hak atas kekayaan intelektual memberikan gambaran lahirnya permasalahan hukum mengenai pemilikan di bidang hukum, dan persoalan seperti itu berkait erat dengan hukum harta bersama. Yang kelima, bidang perbankan syariah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah, sistem operasional Bank Muamalah Indonesia harus dilakukan berdasarkan syariat Islam. Penerapan prinsip syariah tidak hanya dilakukan dari segi aspek manajemen pengelolaan keuangan, tetapi juga penawaran produk-produk bank syariah kesemuanya dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, kewenangan pengadilan agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Peradilan agama memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal ini didasarkan atas ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, memang belum pernah ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus melimpahkan kewenangan kepada pengadilan tertentu untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Namun demikian, meskipun pengadilan agama telah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, perangkat hukum material maupun perangkat hukum formil perlu terus dibenahi. Akhirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah tidak serta-merta mencukupi kebutuhan hakim dalam melakukan tugas-tugas barunya, sehingga perlu dilakukan terobosan hukum guna memenuhi perkembangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.